Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, boleh memberkati kita, memberikan kekuatan. Saat ini kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat tahun baru. Minggu ini minggu kedua tahun yang baru. Saya percaya kita berharap ada semangat baru, kita mengasihi Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa terberat, di sana Tuhan kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya lewat pujian dan penyembahan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita menjalani hidup ini oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, terima kasih buat perbuatan yang Kau berikan bagi kami, Yesus Tuhan, yang luar biasa bagi kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Bapa, sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan bagi Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi dalam hidup kami Bapa. Amin. Haleluya. Engkau mengerti keadaan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan dengan segenap hati, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
tak kulewati. Ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, katakan bagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami Yesus Tuhan. Bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Katakan dengan segenap hati-Mu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Inilah pengakuan kami Bapa. Kami ingin mengucap syukur atas kekuatan yang diberikan bagi kami Yesus Tuhan. Di dalam hidup ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, sebab kasih setia di dalam hidup. Bersyukur Bapa, setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hormat Bapak Sadijo maju ke depan dalam doa. Surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Bapa yang baik, Allah yang setia, yang hingga saat ini terus kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, di minggu kedua ini, kami merasakan betapa kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, di kesempatan yang baik pagi hari ini, kami boleh datang ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Selagi waktu masih Tuhan sediakan bagi kami, biarlah Tuhan akan kami manfaatkan untuk setia kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, di kesempatan yang baik pagi hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau sudah himpunkan kami anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu,
yang jauh maupun yang dekat, hingga ada di tempat ini, Tuhan, satu perkara, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu baik Engkau bagi kami, Tuhan, begitu luar biasa. Apa yang dapat kami perbuat untuk Tuhan, hanyalah segenap kehidupan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lanjut ibadah saat pagi hari ini, kami mau serahkan seluruh acara ibadah dari awal sampai dengan selesai di dalam kuasa tangan-Mu. Engkau akan pakai setiap pelayan, hamba-hamba-Mu semuanya, Tuhan. Engkau akan urapi perlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Amat terlebih hamba-Mu yang sementara akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau perlengkapi, Kau berikan hikmat akal budi, supaya semua yang diperbuat itu semata-mata dari Tuhan dan boleh memberkati kami seluruh umat-Mu. Terima kasih. Doa kami untuk jemaat-Mu, mungkin ada satu dua yang tidak bisa hadir karena suatu hal, berbagai macam persoalan apapun juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau akan lawat mereka sebagaimana Tuhan melawat kami semuanya saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sepenuhnya jalan ibadah ini biarlah ada dalam penuntunan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih, akan kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang mengerti keadaan kita. Kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan. Hidup kita adalah karena percaya janji Tuhan setia dan amin. Pengharapan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, melebihi segala permasalahan kita. Kita imani itu. Kalaupun kita menghadapi masalah, apapun tantangan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber jawaban bagi persoalan kita. Sebab Allah yang besar bagi kita semua. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman Tuhan. Amin. Katakan dengan imanmu, aku punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kebesaran-Mu Yesus Tuhan. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah walaupun dalam kesesakan apapun ya Tuhan. Kami mau andalkan Engkau Yesus Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bagi Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi iman.
katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemenangan sudah kami terima Yesus. Dia begitu baik. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan kebaikan Tuhan, kita naikkan kasih setia Tuhan, sebab Dia baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, sebab Dia Allah yang baik dan penuh kasih. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidup kami Bapa, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Bapa, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan bagi kami Yesus Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu. Katakan bagi Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami kepada Engkau Yesus Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Engkau baik bagi kami Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Bapa. Engkau baik, Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Lebih sungguh katakan Engkau baik. Baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan yang luar biasa bagi kami, sukacita kami karena Roh Kudus. Kita tetap bangkit berdiri. Haleluya.
anggur baru telah tercurah atas kita. Kita penuh sukacita, kita penuh ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi Lebih sungguh lagi katakan anggur baru, kuasanya. anggur baru, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. saya katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami silakan duduk kembali. Haleluya. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau membagi berkat lewat kesaksian hidup. Mari kami silakan. Puji Tuhan, kalau tidak ada, saya di sini juga mau berkesempatan secara pribadi dan atas nama keluarga meminta maaf atas kesalahan dari perkataan atau perbuatan dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja, terutama dari Bapak Gembala kepada Bapak Gembala ataupun jemaat. Di tahun baru ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan selamat tahun baru bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya, ditunjukkan kasih setianya dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Kebaikan Tuhan tetap sama. Haleluya. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, Menyatakan kebaikan, kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan tetap sama. Amin. ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya, Dia begitu baik buat kita semua. Katakan bagi Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan saudara menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. kebaikannya padaku,
biasa. Lebih sungguh lagi katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita pujian bagi Tuhan bahwa segala perkara yang kita tanggung, Tuhan beri kekuatan buat kita semua. Haleluya. Dia adalah penolong yang setia. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak akan mengecewakan kami, Yesus Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya. Engkau setia bagi kami, Yesus Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan dengan imanmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sandang jemaat Tuhan bagi katakan bagi Tuhan, Engkaulah penolong setia bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bila kita mengimani itu, sebab Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
mengadakan mujizat dan kekuatan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, segala kesempatan pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu dan kami sudah menaikkan pujian. Dan sebentar saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berhadiran dan memberkati ibadah ini. Bagi saudara kami yang lain yang tidak bisa hadir oleh karena halangan, oleh karena sakit penyakit, sedang bepergian dan lain sebagainya, semua Tuhan juga akan memberkatinya sebagaimana Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Dan kami akan sambut firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu silakan duduk kembali. Salam damai sejahtera kita semua. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat beribadah kembali setelah kita tidak ada kegiatan ibadah yang kurang lebih selama 1 minggu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang saya berikan judul atau tema berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Kemana tujuan kita? Apakah tujuan kekristenan kita ini kita berlari hanya sekedar untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, atau untuk sekedar kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan? Walaupun itu bukan hal yang salah, tetapi kalau hanya sebatas itu sangat sia-sia pengikutan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berlari sampai tujuan, yaitu panggilan surgawi, nah itulah yang harus menjadi target dalam kehidupan saya dan saudara secara pribadi. Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Suratan Filipi pasal yang ketiga dibacakan ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini hadiah ini bukan hadiah duniawi atau hadiah jasmania, tetapi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini disampaikan oleh seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa yang dimaksud ditangkap oleh Rasul Paulus di situ? Yaitu bagaimana dia hidup di dalam Kristus untuk mencapai kepada kesempurnaannya. Dia tidak menganggap bahwa aku sudah mencapai kepada kesempurnaan, tidak, atau belum. Tetapi ini yang kulakukan, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita sudah meninggalkan tahun 2022. Saya dan saudara, suka duka, mungkin juga ada hal-hal kesalahan, kekeliruan, tapi juga ada hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Tetapi satu hal, mari kita melupakan apa yang telah di belakangku. Ini
merupakan apa yang telah di belakangku. Itu gambaran daripada kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ya. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan, aku merupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Kalau kita melihat atau membaca ayat-ayat sebelumnya, latar belakang dari Rasul Paulus ini sebelum dia menjadi rasul bagi Kristus, dia bernama Saulus. Dia seorang tokoh agama yang sangat minded, dan dalam kegiatan atau aktivitasnya sebagai seorang tokoh agama, dia sangat fanatik, ya kalau boleh dikatakan, ya garis keras. Semua yang tidak sejalan dengan apa yang dia anut atau yang dia ajarkan, itu dianggap sebagai ajaran yang sesat, dan itu harus ya diberantas atau ya dimusnahkan. Ya, terbukti ketika Stefanus, ya waktu itu Stefanus kehidupan murid Tuhan, salah satu murid Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, dan dia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan atas izin Saulus pada waktu itu, Stefanus harus dieksekusi, dirajam dengan batu sampai mati. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara? Saat itu Stefanus melihat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan Bapa. Kalau ayat mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi pada waktu Stefanus hendak menghembuskan nafas yang terakhir, dia melihat Tuhan Yesus tidak duduk tapi berdiri. Ya. Ini masih ada ya. Gimana? Oke? Gak apa-apa, maaf ya kalau sedikit terganggu lewat ya soalnya. Ya, saya teruskan. Apa arti ketika dilihat lewat penglihatan yang dilihat oleh Stefanus Yesus berdiri? Itu menunjukkan bahwa Yesus berdiri itu merupakan satu penghormatan, menghargai. Seperti pada waktu misalkan ada pembesar, seorang pembesar datang, ya hadirin yang duduk, dia berdiri. Tapi Tuhan Yesus ini yang bagaikan Tuhan itu memberikan apresiasi kepada Stefanus yang pada waktu itu mati syahid. Ya, jadi kalau saya dan saudara berani seperti Stefanus, sekalipun harus mati karena kebenaran, tentu Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan memberikan apresiasi. Memang Stefanus harus mati, tetapi dengan matinya Stefanus ini justru membangkitkan semangat daripada gereja Tuhan, itu gereja mula-mula, saudara. Dengan matinya Stefanus ini justru Tuhan membuka pekabaran Injil sampai akhirnya, walaupun pada waktu itu ya Saulus yang akhirnya bernama Paulus, Rasul Paulus, dia sangat gencar juga. Ya, dia minta mandat dari ya penguasa pada waktu itu adalah imam besar atau imam yang menguasai ya keagamaan Yahudi pada waktu itu. Dia mendapatkan rekomendasi atau mandat untuk ya menangkap, menganiaya, kalau perlu membunuh orang-orang Kristen.
Tapi di tengah perjalanan, apa yang terjadi saudara? Dia ditangkap oleh Kristus. Dengan cahaya sinar yang menyilaukan, yang menjadikan Saulus buta. Ya, ketika itu Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan yang di surga tidak dianiaya secara jasmani. Tapi yang dianiaya itu jemaat, murid-murid Kristus. Tapi Tuhan mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, jadi saya dan saudara, kalau kita sebagai orang Kristen harus menghadapi aniaya oleh karena kebenaran loh. Bukan dianiaya oleh karena kejahatan, oleh karena penipuan, oleh karena ya hal-hal yang negatif. Ya. Tetapi mungkin kita mendapatkan ya cercaan, caci maki, atau dibenci oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran, kita tidak harus takut dan kita tidak harus risau. Sekalipun mungkin dianiaya. Tetapi Tuhan sendiri yang merasakan dianiaya itu. Jadi Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ini menjadikan satu penghiburan tentunya bagi saya dan saudara. Ya. Saya tidak tahu mengapa saya sampaikan ini. Ya. Saya tidak memprogram saya harus menyampaikan ini. Tetapi ini kalau ini penuntunan Tuhan saya harus menyampaikan ini saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini kita baru masuki minggu kedua. Ya, di bulan Januari tahun 2023 ini. Untuk memasuki tahun 2023, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sesuatu yang misteri di hadapan kita. Tetapi sekalipun kita tidak tahu, misalkan ini terjadi, kita harus menanggung penderitaan karena Kristus, karena Injil, karena kebenaran, karena kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Apapun yang terjadi, kita tidak harus risau, tidak harus takut, tidak harus cemas. Karena kita punya pembela yang agung. Amin. Kita punya pembela yang luar biasa. Ya, yang selalu mengamat-amati. Tuhan, kalau Tuhan bisa melakukan mujizat atau perkara yang dahsyat, perkara yang ajaib terhadap diri Saulus yang waktu itu bersemangat sekali untuk menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan bisa ya mengubah hatinya. Dari dia buta, akhirnya dia bertobat, akhirnya dia menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi rasul bagi Kristus. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Jadi kehidupan yang lama. Walaupun dia seorang yang beragama, tetapi dia tidak mempraktekkan hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kebenarannya itu hanya kebenaran menurut logika dia. Kebenarannya sendiri yang dia anggap benar, sampai dia menganiaya orang pun dia menganggap kalau itu benar. Ini nanti banyak akan terjadi saudara. Ya, orang menganiaya orang lain hanya karena ajaran, hanya karena doktrin, hanya karena agama, kepercayaan. Dianggapnya itu sesuatu kebenaran. Ya, itu memang menakutkan ya, secara manusia menakutkan. Tetapi kita tidak harus takut. Ya,
itulah kehidupan yang lama. Mungkin juga kehidupan yang lama dari kehidupan saya dan saudara. Mungkin di tahun-tahun yang lalu, ya, tahun yang baru saja kita lewati, itulah tahun 2022. Atau mungkin sebelumnya tahun-tahun yang lalu yang sudah kita lalui. Bagaimana perilaku atau perjalanan kehidupan saya dan saudara yang penuh ditandai dengan dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan, bahkan cacat dan celah. Tetapi kita mau melupakan dan meninggalkan apa yang di belakang saya dan saudara. Kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Bukan saja kita ingin sesuatu yang baru mungkin secara jasmani. Tidak salah kalau saudara punya pengharapan, pokoknya di tahun ini saya harus begini, saya harus begitu, punya program ini, punya program itu. Boleh, silahkan. Tetapi satu hal yang jauh lebih penting, itulah kalau kita memasuki tahun baru ini dengan kehidupan yang diperbaharui. Saya secara pribadi sangat merindukan tiap tahun berganti tahun kita memasuki tahun baru. Apa artinya tahun baru? Kalau kehidupan kita ini tidak pernah meninggalkan dosa dan memasuki hidup yang baru. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, sekarang ini kita memasuki tahun 2023. Kita sedang mengarahkan apa yang di hadapan saya dan saudara. Harapan apa di tahun ini yang akan kita capai bagi saya dan saudara? Saya tadi mengatakan tidak salah kalau saudara punya pengharapan, sekolah saya harus sukses, usaha saya harus maju. Boleh. Anak saya harus lebih pandai sekolahnya. Atau mungkin punya cita-cita ini, cita-cita itu. Ya, program tahun ini harus begini, harus begitu. Oke, silahkan. Tapi semuanya tidak akan ada arti apa-apa kalau kita tidak memiliki pandangan untuk ke depan bagaimana hidup kita ini diperbaharui. Ya. Tanpa pembaharuan, pastilah hidup kita ini akan sia-sia dan sangat sia-sia. Saudara boleh sukses secara jasmani, silakan. Tapi apa artinya semuanya itu kalau kita tidak sukses secara rohani? Artinya kita tidak pernah mengalami pembaharuan. Ini yang menjadi mindset atau paradigma daripada Rasul Paulus. Ya, dia melupakan di belakang, artinya meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Bukan saja dia mengarahkan diri, tetapi lebih daripada itu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini harus menjadi program saya dan saudara. Ya, saya mengajak seluruh sidang jemaat GPD Ebenezer Kaili Putih memasuki tahun 2023 ini, program kita yang utama harus kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dan berlari kepada tujuan. Kita lari harus ada tujuan. Ya, kita ibadah, kita melayani juga harus ada tujuan yang pasti. Bukan hanya karena memenuhi jadwal dan memenuhi kewajiban, saya jadwal pelayanan. Jadwal itu hanya untuk sekedar mengatur, ya, mengatur supaya
ya semua mendapat bagian tugas pelayanan. Tapi bukan sekedar memenuhi kewajiban jadwal, saudara. Tetapi kita harus memiliki satu tujuan yang pasti. Ya. Berlari ini bukan berjalan, saudara. Berlari ini berarti ya usaha yang sungguh-sungguh. Bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita bagikan Kristen yang santai, berjalan, bagikan orang sedang hanya berjalan. Tetapi di sini Rasul Paulus menekankan kita harus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya. Kalau kita hanya santai-santai berjalan, ya tidak mau usaha lebih keras, pasti kita akan tertinggal, saudara. Ya, Sakyus ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus terhalang dengan orang banyak, tapi dia tidak kurang akal. Dia berlari mendahului orang banyak. Ya, dia tidak mau juga masih terhalang dengan orang banyak. Dia memanjat pohon ara. Jadi usahanya itu usaha yang betul-betul melebihi usaha orang lain. Kalau orang lain hanya cukup berdiri, yang menantikan Yesus lewat, ya, mereka bagaikan ya penonton yang ada di kiri kanan jalan. Ketika Yesus lewat mungkin sekedar untuk menyambut, melambaikan tangan. Layaknya kalau seorang presiden sedang berkunjung ke kota saudara atau kota kita, ya mungkin kita menyambutnya. Kalau sekarang ya mungkin kalau bisa bersalaman, kemudian apa? Kalau sudah bersalaman, biasanya apa? Foto ya, selfie ya. Ya foto supaya menjadi satu kenang-kenangan ya. Ketika Lebaran tahun yang lalu ya, saya berkesempatan ke Toraja dan mampir di Makassar, ketemu dengan Pak Ganjar ya. Tapi istri saya waktu itu jalan-jalan dengan Yona. Saya di hotel ketemu Pak Ganjar. Pak, saya dari Wonosobo. Oh ya, sudah mandi belum? Yang ditanya itu sudah mandi belum oleh Pak Ganjar ya. Biasanya kalau orang Wonosobo itu pagi-pagi belum mandi mungkin ya, karena dingin ya. Jadi yang ditanya sudah mandi belum? Sempat foto bersama ya, untuk kenang-kenangan. Siapa tahu kalau beliau nanti jadi presiden. Ini bukan promosi, wah ada yang amin, ini berarti pendukung ini. Ya, nah usaha Sakyus tidak sia-sia. Ketika Yesus lewat, ada satu perhatian, ya ada satu pemandangan yang sangat menaruh perhatian bagi Tuhan. Dia melihat biasanya kalau pohon ara itu berbuah ara, tapi pohon ara itu berbuah Sakyus. Ya. Sakyus yang mau bertobat. Berhentilah Tuhan Yesus tepat di bawah Sakyus itu memanjat pohon. Hai Sakyus, segeralah turun. Karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini usaha yang tidak sia-sia. Maka kita orang Kristen itu mari kita berlari. Wah kesel, ya memang kesel. Kalau jalan santai nanti kesel leren. Memang enak. Tapi belum mencapai tujuan itu. Tapi kalau berlari itu memerlukan energi, tenaga ekstra. Tapi kalau kita berlari-lari untuk mencapai tujuan kita apa? Panggilan surgawi, tujuan kita apa? Keselamatan. Tidak pernah sia-sia. Amin. Mau berlari saudara? Tetapkan, putuskan hari ini.
tahun ini dan selanjutnya saya akan berlari. Kalau tidak berlari, saya terhalang orang banyak. Kalau tidak berlari, saya akan tertimpa musibah. Maka saya beri tema berlari untuk mencapai tujuan. Supaya Kristen kita, ibadah kita, pelayanan kita ini tidak sia-sia, tapi mencapai kepada tujuan yang pasti. Ya. Mari kita lihat sekarang ya. Kejadian pasal 19. Kita membaca ayat 15 sampai 17. Mari. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lot dan keluarganya ketika itu dia memutuskan untuk memilih lembah Yordan. Di situ ada kota yang bernama Sodom dan Gomora. Kota ini kota yang penuh dengan maksiat, kota yang sangat jahat, dan Tuhan hendak membinasakan kota itu oleh karena kejahatannya. Kalau Tuhan pernah menghukum dunia ini dengan air bah, tetapi Tuhan tidak akan lagi menghukum dengan air bah, tetapi Tuhan masih mau menghukum kota Sodom Gomora bukan dengan air bah, tetapi dengan api. Ya, api dan belerang dari langit. Ya. Tetapi sebelum Tuhan akan menunggang balikkan Sodom dan Gomora, Tuhan teringat kepada Abraham. Ya, Abraham ini sahabat Allah. Tuhan berpikir, masakan aku akan berdiam. Karena di Sodom Gomora itu ada keponakan daripada Abraham, itu Lot bersama dengan istri dan kedua putrinya. Ya. Dan Allah memberitahu kepada Abraham. Kemudian Abraham menawar, Tuhan, kalau ada 50 orang di kota itu, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan berfirman tidak. Ternyata tidak ada. Turun 45 juga tidak ada. Menawar lagi. Oh, ternyata kepada Tuhan itu bisa tawar menawar ya saudara. Tapi saudara jangan coba-coba loh, tawar-menawar. Ya. Loh buktinya Abraham. Loh kalau kita seperti Abraham bisa loh saudara. Tapi kalau kita tingkat rohani kita belum seperti Abraham menjadi sahabat Allah, jangan coba-coba tawar-menawar ya. Nanti kita lihat Lot ini juga menawar. Tapi justru tawaran Lot ini justru menjerat dia. Ya. Abraham tawar-menawar. Dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Memang ya, kita tawar-menawar kepada Tuhan ada batas, ada limit, ada batas limit yang tidak bisa lagi ditawar. Ya. 10 itu angka kasih. 10 itu angka kasih. 10 hukum Taurat, yang satu mengasihi Allah, yang kedua mengasihi sesama. Jadi 10 hukum Taurat itu dibagi menjadi 2, vertikal dan horizontal.
ternyata tidak ada. Dunia bagaikan dunia ini sudah kehilangan kasih. Ya, kalau dunia ini sudah tidak ada kasih Allah, tidak ada pilihan Tuhan kecuali dihukum seperti Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan hendak mengasihani Lot karena Lot ini masih sanak atau saudaranya keponakan daripada Abraham. Jadi bagaikan kehidupan Lot ini selamat dan tidak ini memang karena Abraham. Ya, di samping ya keputusan dia sendiri. Tetapi semua itu Tuhan mau menyelamatkan Lot dan mengeluarkan dari Sodom Gomora itu oleh karena Abraham. Jadi ini menunjukkan kita diberikan oleh Tuhan untuk juga mendoakan, ya, dipercaya oleh Tuhan untuk mendoakan mungkin keluarga kita, family kita yang belum di dalam Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa. Ya, tentang dia mau selamat dan tidak, itu keputusan juga tergantung kepada Lot. Tetapi tugas kita berdoa dan terus berdoa seperti Abraham. Ya, Abraham itu berdoa menawar dari 50 sampai 10 itu berarti kan berulang-ulang terus menunjukkan kita berdoa sekarang belum dijawab, terus dijawab, terus berdoa sampai dijawab Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat saudara kita, kakak, adik, siapa, mungkin sepupu, ponaan dan lain sebagainya yang belum hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah tahu kita ada di jalan keselamatan seperti Abraham, maka Abraham ya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk berdoa bagi Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan. Tapi toh walaupun berdoa tetapi tidak ada 10 orang di Sodom Gomora itu yang bertobat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan harus menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi Lot mendapatkan belas kasih untuk diselamatkan. Nah, Tuhan mengutus 2 malaikat. Ya, coba tayangkan lagi ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Ya. Kedua malaikat ini utusan, 2 orang utusan Allah. Ini bagaikan firman dan Roh Kudus. Maka kalau firman Tuhan disampaikan itu seperti itu mendesak, seperti itu penyampaian itu keras, harus disampaikan. Kayak dipaksa. Ya. Ini kedua malaikat itu memaksa Lot, istri dan kedua anaknya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Firman dan Roh Kudus ini disampaikan kepada saya dan saudara. Yang pertama apa? Bangun, bangkit. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Bangkit dari apa? Dari kenyamanan duniawi. Kita harus tinggalkan kenyamanan duniawi ini, saudara. Oh, berat. Saya sudah diberkati, saya sudah mapan. Ya betul, sudah diberkati, sudah mapan. Tetapi tidak boleh terikat dengan dunia ini, saudara. Bukan berarti kita, saya tidak mau kerja sekarang, saya jual semua ikut Tuhan terus. Tidak, saya tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu. Siapa yang disuruh bangun di sini, saudara? Siapa?
Lot, laki-laki kepala keluarga. Anda sebagai suami-suami kepala keluarga yang harus pertama kali bangkit bangun dari kelesuan rohani. Amin. Saya tujukan kepada suami-suami. Kalian suami harus menjadi pelopor untuk kebangkitan keluarga rumah tangga. Ini tanggung jawab suami. Dia katakan, bangunlah, bawa istrimu, bawa kedua anakmu. Ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Tujuannya apa? Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Tujuannya kita mau diselamatkan. Bukan mau dibinasakan. Ya, kalau dikatakan 10 orang tidak ada, berarti tidak ada kasih. Tuhan Yesus sendiri berfirman, makin bertambahnya dosa, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya. Jadi dunia ini makin bertambah dosa, makin kehilangan kasih. Kalau sudah tidak ada kasih, tinggal satu yang Tuhan putuskan untuk dihukum dunia ini. Nah, saya dan saudara mau diselamatkan ini. Ya. Suami-suami jangan tidur. Ya. Kalau di gereja jangan tidur. Walaupun ngantuk dipaksa. Ya. Tapi bukan hanya sebatas di gereja jangan tidur. Rohani kita harus bangun. Amin, suami-suami. Ya. Bagaimana mau membawa keluarga, istri dan anak-anak kalau suami sendiri tidak mau bangun? Ya. Nah, ayat 16. Ya. Ketika ia berlambat-lambat, orang tuh senangannya kan berlambat-lambat santai toh. Ah, nanti dulu. Wah, nanti dulu. Nah, ada beberapa menit. Tak ngeliap desik. Mau doa, jam doa, mungkin saudara menetapkan jam doa. Ah, nanti dulu berlambat-lambat. Maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Dipegang tangan mereka itu. Lot, istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan itu mengasihani saya dan saudara. Kalau kita berlambat-lambat, masih diberi kesempatan untuk dipegang. Ya, dipegang. Lalu, sebab Tuhan, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Nah, dipegang di sini berarti apa, saudara? Ketika berlambat-lambat dipegang, kalau seperti orang tua nonton anaknya ya, anaknya itu lambat-lambat. Padahal sudah mau berangkat, ya mungkin kalau mau naik kereta atau naik bis mau berangkat. Apa yang diperbuat oleh orang tua? Kan diceneng anak itu, biar cepat. Ya. Tuhan tidak mau kita ini berlambat-lambat, saudara. Harus bergegas. Apalagi ini berbicara keselamatan, saudara. Berbicara tentang keselamatan. Bapak Gembala selalu menekankan, tidak main-main. Ini firman Tuhan, saudara. Lot dengan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua malaikat. Firman dan Roh Kudus itu menuntun saya dan saudara supaya kita jangan berlambat-lambat, jangan malas-malas, jangan santai, tapi harus bersegera.
Ya, pertama-tama harus dilepaskan dulu dari kota. Artinya apa? Dilepaskan dari teritorial dosa ini, saudara, lingkaran dosa. Sulit ya untuk melepaskan dari lingkaran dosa, itu hal yang sulit. Memang sulit. Maka orang kalau bicara untuk kelepasan dosa itu masih berpikir, wah ini menyenangkan bagi daging kok. Enak bagi daging, nyaman bagi daging. Ya. Kalau mau berlari itu, waduh, dah memerlukan energi, memerlukan tenaga ekstra. Ya. Tapi yang pertama kali dibawa keluar dari kota, karena kota itu betul-betul sudah sampai puncak daripada kejahatannya. Ya. Nah, setelah sampai di luar kota, ayat 17, ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, yaitu keluar kota Sodom Gomora, berkatalah seorang, larilah. Ya. Tadi kita temanya lari, berlari mencapai tujuan. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Sekarang tidak dalam penuntunan dua orang itu. Itu penuntunan itu untuk membawa keluar. Tapi sekarang keputusan betul-betul ada di tangan Lot, istri dan kedua anaknya. Tapi firman Tuhan disampaikan, larilah. Tujuannya apa? Selamatkanlah nyawamu. Rasul Paulus berlari-lari untuk mencapai kepada tujuan, memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi, keselamatan. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah menoleh ke belakang. Itu kehidupan yang lama. Ya, aku telah melupakan apa yang di belakangku. Tidak menoleh artinya apa? Tidak kembali lagi kepada dosa yang lama. Ya, kita sudah meninggalkan tahun yang lama. Dosa yang lama itu jangan kita kembali lagi kepada dosa yang lama. Tetapi harus mengarahkan diri ke depan dan berlari. Larilah, selamatkan nyawamu. Yang kedua, janganlah menoleh ke belakang. Yang ketiga, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. 3 perkara. Yang pertama, berlari, menyelamatkan diri. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Yang ketiga, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Yang pertama sudah jelas, berlari. Meninggalkan dosa, meninggalkan dunia yang jahat ini. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Ya, memang berat, jangan menoleh ke belakang itu, ya. Walaupun ini kelihatannya ringan, tetapi prakteknya itu sangat berat. Ternyata istri Lot, dia tidak dengar-dengaran. Dia sudah berlari, dia sudah keluar dari Sodom Gomora. Padahal firman Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Mati dia. Binasa menjadi tiang garam. Sedangkan Lot dengan kedua putrinya terus berlari. Dia tidak berhenti. Keselamatan itu, saudara,
itu bicara keselamatan itu pribadi. Seorang suami seperti Lot, dia hanya bisa memberikan motivasi atau memberikan nasihat, memberikan semangat. Ketika dia sudah bangun, dia mengajak istri dan anaknya bangun, tetapi selanjutnya keputusan ada di tangan masing-masing. Istri Lot itu gambaran Kristen yang masih belum bisa meninggalkan. Tubuh jasmaninya keluar dari Sodom Gomora, tapi hatinya loh melekat. Masih terikat. Apa yang menjadi ikatan bagi istri Lot? Tahu enggak saudara? Apa? Terutama apa? Kekayaan. Saudara tahu cerita sebelumnya. Ketika Lot dan keluarganya itu berpisah dengan Abraham. Gara-gara apa? Gara-gara Abraham diberkati sangat banyak ternaknya. Lot juga diberkati Tuhan sangat banyak. Jadi mereka itu kaya, orang kaya dan orang kaya. Sampai lahan untuk tempat penggembalaan mereka itu tidak cukup karena ya, saking banyaknya kambing domba yang dimiliki baik oleh Abraham maupun Lot. Akhirnya berpisah. Lot melihat lembah Yordan seperti tanah Mesir, seperti taman Tuhan. Tapi seperti dunia tidak dapat, seperti taman Tuhan, tapi seperti rohani juga tidak dapat. Kenapa dia memandang lembah Yordan itu seperti tanah Mesir? Karena dia baru aja pulang dari Mesir. Dengan kekayaan yang luar biasa, dia pikir wah ini lembah itu pasti, namanya lembah saudara. Di situ ada aliran sungai Yordan. Ya, di situ banyak sekali tempat penggembalaan, rumputnya sangat subur. Tapi itu seperti ya kekayaan yang luar biasa dia bawa semua ke Sodom Gomora. Tapi pada waktu keluar dibawa enggak kekayaan itu? Mungkin hanya pakaian yang dibawa, saudara. Semua kekayaan yang limpah, yang luar biasa itu semua ada di belakang. Lah ini menjadi ikatan, saudara. Kekayaan itu bisa menjadi jerat kalau kita tidak hati-hati. Ya, saya sering sharing dengan istri bagaimana dulu dan sekarang diberkati Tuhan dengan limpah. Istri saya katakan kita harus ekstra hati-hati. Saya katakan betul. Kalau tidak, Lot dia masih bisa memandang ke depan. Tapi bagaimana istri? Halo ibu-ibu? Ya, kalau bicara kekayaan ini biasanya wanita ini yang paling. Gini apa nggih? Wah. Kalau sudah bicara kekayaan nih, berat. Aduh, kayak apa dulu waktu pindah? Luar biasa saudara. Kekayaan yang dibawa pindah ke lembah Yordan dekat Sodom Gomora. Tapi ketika keluar, dia masih ingat, televisinya baru aja ganti yang ya 80 in. Sampai pagernya nggak muat saking gedenya televisinya. Magic chair-nya yang baru, yang terbaru ini. Ditinggal semua. Walaupun dia lari itu masih. Hatinya itu masih ke sana. Kalau saudara mau selamat. Kalau kita mau selamat, Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot
dia masih terikat, akhirnya dia mati. Dan yang ketiga, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Jangan berhenti. Artinya apa? Kita tidak boleh nyaman dengan situasi kondisi dunia ini, walaupun secara jasmani diberkati. Tapi jangan kita berhenti sampai di situ. Wah, sudah diberkati. Wah, cukup. Sehingga tidak berpikir lagi tentang keselamatan. Itu yang banyak terjadi, saudara. Kekayaan itu menjadi jerat. Ya, kalau malaikat itu ya bagaikan firman Tuhan Roh Kudus katakan, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Kita ini masih di dalam suasana lembah Yordan, saudara. Dekat dan bagaikan kita ini bersahabat dengan kejahatan. Ya, berdampingan, bukan bersahabat, maaf ya, berdampingan dengan kejahatan. Kalau tidak hati-hati kita bisa bersahabat dengan kejahatan. Maka kita tidak boleh berhenti dimanapun di dalam dunia yang makin jahat ini, saudara. Rohani kita harus terus berlari terus, berpacu terus untuk mencapai kepada keselamatan. Ini pesan firman Tuhan di awal tahun 2023, di samping buka dan tutup tahun kita sudah mendapatkan wejangan banyak firman Tuhan untuk saya dan saudara. Tetapi tidak salah kalau saya kesempatan ini juga menyampaikan, mari kita tidak boleh berhenti. Wah, sudah cukup diberkati, sudah cukup saya makan minum, boleh saudara berkecukupan secara jasmani. Tetapi rohani kita tidak ada istilah cukup. Ya, sampai kita betul-betul bisa berlari terus untuk mencapai panggilan surgawi. 1 Korintus 9. Ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9. Ya, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, ini Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang yang mengambil, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dalam gelanggang pertandingan itu tidak semua dapat hadiah, saudara, tapi hanya satu pemenang. Ya, ini artinya apa? Bukan berarti wah saya bertanding dengan saudara, saudara kalah saya menang, atau sebaliknya saya kalah saudara menang. Bukan itu, saudara. Artinya gini, satu saja pemenang. Ya. Kita berlari, misalkan ya, kita bertanding. Ya. Saya marah, ini ya saya emosi marah. Ini bagaikan saya bertanding dengan kesabaran. Menang mana? Saya ada suara yang tidak mengenakkan. Ya, saya mau marah, tapi di satu sisi saya harus bersabar.
Saya harus bisa menerima. Nah, ini menang mana? Kalau saya tidak sabar, saya marah, berarti yang menang marah apa? Pemarahnya. Tapi kalau saya bisa menekan, saya sabar. Akhirnya saya tidak marah. Nah, ini berarti yang menang apa? Kesabaran. Kasih dengan kebencian, menang mana? Ini artinya begitu saudara. Tidak bisa kasih dan kebencian itu menang bareng itu tidak bisa. Terang dengan gelap, mesti yang menang mana? Kalau tidak terang, mesti gelap. Tidak bisa gelap dan terang itu menang bareng atau kalah bersama-sama dalam kebersamaan, tidak bisa. Begitupun juga dalam gelangan pertandingan perlombaan, kita tiap hari itu berlomba. Pagi-pagi bangun pagi, sudah mau emosi, mau marah, mau begini, mau begitu. Ya. Tapi ditekan hatinya, oh tidak boleh marah. Sabar, ya menang, yang menang sabar. Tapi sebaliknya, kalau sabarnya kalah, yang menang amarah, emosi. Dalam gelangan pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bawahnya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita mau berlari mengatasi apa? Mengatasi segala tantangan kehidupan ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang yang bertanding itu dia menguasai dirinya, dia berlatih. Ya, berlatih cukup, makan makanan yang sehat, yang penuh dengan nutrisi, vitamin dan lain sebagainya, tidur cukup supaya dia pada waktu bertanding betul-betul dalam keadaan yang fit, siap tempur. Ya. Mereka mempersiapkan itu untuk apa? Memperoleh mahkota yang fana. Loh, yang fana aja diperjuangkan sedemikian rupa. Apalagi yang kekal, saudara. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Rasul Paulus menetapkan diri, aku tidak berlari tanpa tujuan. Saya dan saudara jangan sampai ibadah melayani itu tanpa tujuan. Kita bagaikan bertanding, berlari, harus ada tujuan. Ya, setiap kita harus punya tujuan yang pasti. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Rasul Paulus untuk memperoleh hadiah yang kekal, mahkota yang kehidupan kekal itu, dia melatih tubuhnya. Artinya apa? Dia menguasai, melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Ya. Buah roh itu penguasaan, ya. Menguasai. Buah roh itu penguasaan. Jadi hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam penuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan untuk melatih saya dan saudara, melatih sabar. Firman Tuhan harus katakan sabar, kamu tidak boleh marah. Ya, kamu tidak boleh membenci. Kamu tidak boleh dusta. Itu dilatih terus. Dan Roh Kudus yang menguasai. Ya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Ini artinya lari yang ada tujuan. Baik itu ibadah maupun pelayanan, jangan sampai tanpa tujuan. Harus dilatih terus. Maka ada ayat mengatakan latihlah dirimu beribadah. Beribadah itu juga perlu latihan. Bagaimana kita ibadah yang baik, yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, tetapi juga harus ada penguasaan diri, artinya apa? Dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri ditolak. Jangan kita sudah ibadah melayani, tapi akhirnya ditolak Tuhan. Seperti istri Lot, sudah berlari, sudah ikut,
Sudah dalam penuntunan 2 malaikat. Tetapi ditolak Tuhan. Karena apa? Karena terikat dengan dunia. Itulah sebabnya kita harus dilatih terus. Lewat ujian kita dilatih. Lewat firman Tuhan kita dilatih. Dan menguasai seluruhnya. Seluruh tubuh ini kita kuasai dengan apa? Dengan pekerjaan Roh Kudus. Sampai kita ini bisa memperoleh hadiah. Tidak ditolak oleh Tuhan. Seperti Istilut. Ya. Kita akan nyanyikan nyanyian dalam Psalm. Mari pemain musik. Saya sudah mempersiapkan nyanyian ini ya. Jangan menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sekali lagi, ref. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama kita tinggalkan. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan Sekarang bait 1. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan. Janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sekarang bait yang ketiga. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samawi. Kita bangkit berdiri semua. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. jangan menoleh ke belakang lagi. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Mari kita tanggalkan yang lama. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan. Sekali lagi, janganlah menoleh ke belakang lagi. Jangan
janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Mari kita sembah. Haleluya. 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 Putuskan dalam hati kita. Saya tidak mau kembali kepada apa yang sudah saya tinggalkan. Saya akan mengarahkan diri kepada yang di depan. Saya akan berlari kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Haleluya, 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 haleluya. Ingat, dunia ini akan dihukum, saudara. Saya tujukan khususnya untuk suami-suami. Mari bangun, bangkit. Kita harus bangkit. Kita harus menjadi imam dalam keluarga. Kita harus menjadi pelopor dalam keluarga, dalam rumah tangga, terhadap istri dan anak-anak. Mari suami-suami, tidak boleh lemah, tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlari. Kita harus berlari mencapai kepada tujuan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Mari selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Bapa kami yang ada dalam surga, ibadah pertama tahun 2023 memberikan pesan, mari jangan menoleh ke belakang, larilah untuk mencapai tujuan. Kalau saya tambah, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan seorang pun tidak ada yang bisa melihat Allah. Kami sangat bahagia Tuhan. Bimbingan firman-Mu, contoh yang jelas dalam Alkitab, keberhasilan Abraham karena selalu melihat ke depan, meninggalkan belakang, selalu mengejar apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Tetapi Lot berbantah, mestinya pergi ke gunung, tetapi dia tidak melaksanakan, namun pergi ke lembah dan hidup di gua. Ini fakta kegagalan. Seringkali kami menolak bimbingan didikan Tuhan, akhirnya gagal. Seperti patuh, seperti taat, tetapi selalu menamar, mengikuti kehendak daging. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu di tahun 2023, supaya kami benar-benar meninggalkan masalah-masalah yang membawa kami jauh dengan Tuhan.
yang kami terikat oleh persoalan-persoalan daging, tidak mau mengikuti bimbingan roh, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jika kami mampu melakukannya, ini adalah kasih karunia Allah. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Semua kami memiliki kaca firman Allah. Jangan sampai kami main-main. Jangan sampai kami sembrono dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah satu-satunya kebenaran yang tidak pernah berubah. Bila kami memastikan manusia harus mati seperti sahabat kami, Bu Sumarto, dia sudah Kau panggil pulang ke rumah Bapak. Semua apa yang ada ditinggalkan. Suami yang dicintai pun ditinggalkan. Itulah menjadi pelajaran bagi kami semua. Jangan sekali-kali kamu mencintai perkara di dunia lebih daripada yang kekal, yaitu Tuhan. Tetapi kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkati kami semua lewat firman-Mu. Berkati Pak Timotius yang menyampaikan firman Tuhan. Yang tidak hadir, tolong Kau juga akan berkati di mana mereka beribadah. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah ya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, memberkati saudara dari sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.